Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, ya. Kita akan bahas hari ini mengenai normalisasi. Kemudian adapun untuk tujuan pembelajaran di materi ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan langkah-langkah pembuatan basis data. Kemudian mahasiswa mampu membuat desain database. Kemudian mahasiswa mampu membuat entity relationship diagram, dan mahasiswa mampu membuat normalisasi. Nah, ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita capai ya untuk mata kuliah hari ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk definisi atau desain database itu apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya mengenai database design adalah merupakan suatu proses untuk menghasilkan suatu model data rinci dari sebuah database. Di mana sebelum kita membuat program nantinya, yang dilakukan pertama kali adalah merancang sebuah basis data, mendesain sebuah database. Nah itu, ya. Database design melibatkan pemilihan apa saja sih yang terlibat dalam kita nanti membuat atau mendesain database. Yang pertama adalah tabel, kemudian kolom untuk setiap tabel, kemudian bagaimana tabel dan kolom berinteraksi satu sama lain. Nah, ini yang dinamakan dengan relasi. Ya. Jadi bagaimana hubungan atau relasi antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, kemudian langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mendesain database ini sudah jelas ya secara detail, secara rinci. Yang pertama, menentukan tujuan dari sebuah basis data. Dalam hal ini membantu sekali seorang pembuat sistem informasi ya, membuat program dalam mempersiapkan untuk langkah-langkah yang berikutnya. Nah, setelah menentukan tujuan dari basis data, yang kedua adalah mencari dan mengatur informasi yang dibutuhkan. Nah, contohnya nanti misalnya nih studi kasus Rizal misalnya di semester 6 nanti pasti akan menyusun yang namanya tugas akhir ya, semuanya. Nantinya di akhir perkuliahan, di akhir semester 6 itu akan menyusun tugas akhir. Nah, itu pastinya akan membuat yang namanya program aplikasi, sebuah program aplikasi. Sesuai dengan peminatan kalian yaitu software engineering ya, kalian nanti akan membuat program, kemudian dimulai dari membuat desain database-nya sampai nanti implementasi ke dalam bahasa pemrograman. Nah, apa yang dilakukan sebelum kita membuat program? Ya ini, setelah menentukan tujuan, mencari dan mengatur informasi yang dibutuhkan. Informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan sehingga kita bisa menentukan tabel-tabel yang terlibat di dalam sebuah basis data. Contohnya kemarin ya kita membahas mengenai pembelian. Apa saja yang terlibat atau informasi apa saja yang dibutuhkan di situ? Ada yang namanya supplier, ya kan? Kemudian ada yang namanya barang, dan ada yang namanya informasi mengenai pembelian tersebut. Nah, ini tahapan yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah membagi informasi ke dalam tabel. Di sini bagilah item informasi ke dalam entitas besar atau subjek seperti produk atau pesanan. Kemudian di langkah yang keempat, mengubah item informasi ke kolom. Putuskan informasi apa yang ingin disimpan ke dalam setiap tabel. Setiap item menjadi field dan ditampilkan sebagai kolom dalam tabel. Nah, ini bisa dicontohkan sebuah tabel karyawan itu bisa mencakup field-field seperti nama karyawan, kemudian tanggal lahir ya, kemudian lagi bisa dicantumkan kode karyawan atau nick-nya. Nah, setelah itu menentukan kunci primer atau primary key. Ini penting sekali. Tahapan ini sangat penting ya. Kita menentukan primary key atau kunci primer dari sebuah tabel. Primary key adalah kolom yang digunakan untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris. Dan kemarin sudah dijelaskan bagaimana sih menentukan sebuah primary key dari sebuah tabel. Nah, itu harus yang filenya bersifat unik. Contoh kalau kita ada di tabel barang ya, itu kita bisa mencantumkan ID produk. Kemudian kalau di pembelian misalnya, kita bisa menentukan primary key-nya yaitu ID pesanan.
Untuk berikutnya, masih panjang ya langkahnya. Setelah menentukan primary key, yang dilakukan adalah mengatur hubungan tabel. Bagaimana relasi antar tabel? Apakah relasinya one to many? Apakah one to one? Apakah many to many? Nah, di sini ya. Mengatur hubungan tabel, lihat pada setiap tabel dan putuskan bagaimana data dalam sebuah tabel berhubungan dengan data dalam tabel lainnya. Menambahkan kolom untuk tabel atau membuat tabel baru untuk memperjelas hubungan yang diperlukan. Kalau memang terjadi relasi many to many, maka dia akan membuat tabel baru. Jelas ya? Oke, mohon maaf ya, ada suara-suara yang mengganggu di situ. Itu suara dari laptop saya. Oke, dilanjutkan. Setelah kita mengatur hubungan tabel, menyempurnakan rancangan database. Di sini di tahapan menyempurnakan rancangan, yang dilakukan adalah menganalisis desain. Apakah bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dari tabel yang sudah dibuat. Jadi disesuaikan lagi. Kira-kira sudah sesuai nih, sudah sesuai atau belum dengan tabel-tabel yang dibutuhkan. Kemudian di langkah berikutnya menerapkan aturan normalisasi. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Aturan normalisasi, terapkan aturan normalisasi data untuk melihat apakah tabel Anda terstruktur dengan benar. Nah, itu adalah tahapan-tahapan ya. Ada berapa tahapan dari A sampai dengan H. Dalam kita membuat desain database. Bisa diulangi? Dimulai dari Rizal, tahapan pertama apa? Ketika kita membuat database, yang pertama kali dilakukan adalah apa, Rizal? Ayo, memperhatikan tidak tadi? Apa sih yang kita lakukan ketika kita akan membuat atau merancang sebuah basis data? Di mana tahapan ini adalah tahapan awal dalam pembuatan program. Nih, ya, bisa dilihat lagi. Jadi kita menentukan tujuan dari basis data. Ya. Yang kedua apa, Sukron? Setelah kita menentukan tujuan dari basis data, di-unmute dulu, Sukron, supaya suaranya terdengar. Setelah menentukan, suaranya kurang jelas, Sukron. Tadi mencari dan menentukan. Apa yang dicari, apa yang ditentukan. Tujuan database-nya sudah jelas nih. Apa nih tujuan dari basis data? Yang kedua adalah mencari dan mengatur informasi yang dibutuhkan. Ya, kalau kita mau membuat sistem informasi penjualan, kira-kira informasi apa saja nih yang dibutuhkan untuk membuat desain database? Masih di Sukron. Yang dibutuhkan apa, kayak jenis produknya apa, terus Jenis produk dari barangnya. supplier mana. Oke, kemudian informasi mengenai suppliernya. Apa lagi, Sukron? Kayak apa, nomor-nomor pesanan gitu. Oke, nomor-nomor pesanan. Nah, ya. Jadi setelah kita menentukan tujuan, cari informasi apa saja yang dibutuhkan. Atau istilahnya fil-fil apa saja nih yang dibutuhkan dalam proses atau sistem informasi yang akan kita buat nanti. Oke, tahapan yang ketiga apa, Pepi? Setelah kita mengumpulkan informasi, membagi informasi ke dalam tabel. Oke, jadi kita sudah mengumpulkan banyak informasi ya. Baik itu misalnya ada informasi mengenai barang, kemudian informasi mengenai supplier, kemudian kita sudah mengumpulkan informasi mengenai transaksi pembeliannya. Nah, kita harus berikutnya membagi informasi-informasi tersebut ke dalam tabel-tabel yang sesuai. Oh, kode barang mau dimasukkan di tabel mana nih? Kemudian ID supplier mau dimasukkan ke tabel mana? Kemudian ada nomor faktur mau dimasukkan ke tabel mana. Nah, itu harus bisa mengelompokkan atau membagi informasi ke dalam tabel. Yang berikutnya apa, Yuwana? Oke.
Apa Yohana setelah kita membagi informasi ke dalam tabel? Yang berikutnya, Yohana ada? Yohana? Suaranya tidak terdengar? Oke deh, Wuri. Apa Wuri? Setelah kita mengelompokkan tahapan desain database, setelah kita mengelompokkan informasi ke dalam tabel, berikutnya apa Wuri? Menentukan informasi ke dalam tabel. Ubah Setelah itu apa lagi? tentukan kunci primer. Tentukan kunci primer. Langsung menentukan kunci primer. Sebelum menentukan kunci primer, kita mengubah item-item informasi itu ke dalam kolom, ya. Setelah itu baru menentukan kunci primer atau primary key-nya. Oke, ini harus diingat ya. Setelah kita menentukan primary key, buat relasi antar tabelnya atau hubungan antar tabel. Setelah itu menyempurnakan rancangan, dan yang terakhir adalah menerapkan aturan normalisasi. Itu ya, harus diingat lagi ya, tahapan-tahapan dalam desain database. Jadi jangan sampai lupa nanti. Oke, berikutnya kita akan bahas lagi. Ini ada yang baru masuk sih Winda, saya add mic terlebih dahulu. Oke, Winda sudah masuk ya. Saya akan coba share screen kembali. Berikutnya di sini masih pembahasan mengenai desain database. Tahapan-tahapan tadi harus kalian ingat dan harus kalian pahami nantinya. Istilah desain database juga dapat digunakan untuk menerapkan proses perancangan secara keseluruhan, bukan hanya struktur database saja. Nah, kalau kita berbicara mengenai desain yang baik, bagaimana sih desain database yang baik itu? Nah, ini ada kriterianya ya. Yang pertama, interaksi dengan database itu mudah dipahami. Jadi jangan sampai nanti kalian membuat desain database yang sulit dipahami. Kemudian menjamin konsistensi database dan membuka jalan bagi kinerja tertinggi sistem. Jadi tujuannya dibuat basis data kemarin sudah kita bahas ya. Apa saja yang menjadi tujuan basis data. Nah, ini adalah kriteria-kriteria desain yang baik. Nah, berikutnya, di sini ada entity relationship diagram ya. Database design juga termasuk diagram IR atau entity, hubungan model. Diagram IR adalah diagram yang membantu merancang sebuah database secara efektif dan efisien. Jadi alat untuk merancang sebuah basis data itu sangat banyak sekali. Seperti halnya dengan penyajian algoritma ya, ada 3 teknik. Nah, di pembuatan desain database ini juga banyak sekali alat-alatnya. Bisa kalian buat dengan menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. Bisa juga nanti kalian membuatnya dalam bentuk normalisasi. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Nah, berikutnya, proses penerapan peraturan untuk desain database disebut dengan normalisasi database. Atau hanya normalisasi saja. Ini yang familiar sekali kita sebutkan. Kemudian idenya adalah untuk membantu memastikan bahwa telah membagi item informasi ke dalam tabel yang sesuai. Normalisasi dilakukan untuk mengurangi masalah dalam pemakaian database, yakni suatu ketidakkonsistenan atau tidak normal apabila dilakukan penghapusan. Jadi dengan adanya database yang kita bisa lakukan adalah kita bisa melakukan penghapusan atau delete, kemudian kita bisa melakukan pengubahan data atau update, kemudian pembacaan pada suatu basis data. Bentuk normalisasi adalah suatu aturan yang dikenakan pada tabel-tabel dalam basis data dan harus dipenuhi oleh tabel-tabel tersebut pada level normalisasi.
Ada macam-macam bentuk normalisasi, diantaranya adalah bentuk tidak normal. Jadi sebelum nantinya menjadi normal, itu awalnya adalah bentuk tidak normal. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk normal pertama, kemudian bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Oke. Nah, untuk penjelasannya, bentuk tidak normal ini merupakan kumpulan data yang akan disimpan, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. Dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi dan data dikumpulkan apa adanya. Jadi untuk bentuk tidak normal ini datanya masih benar-benar mentah. Belum difilter, belum disaring lagi ya untuk data-data yang memang diperlukan. Jadi di sini masih adanya terjadinya duplikasi atau data yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk normal pertama. Suatu tabel dikatakan dalam bentuk normal pertama atau 1NF. Nah ini biasanya istilahnya 1NF, kemudian 2NF, 3NF. Itu untuk menyebutkan normal pertama, normal kedua, dan normal ketiga. Nah untuk normal pertama 1NF, bila setiap kolom bernilai tunggal untuk setiap baris. Ini berarti bahwa nama kolom yang berulang cukup diwakili oleh sebuah nama kolom. Tidak perlu ada indeks dalam memberi nama kolom. Nah ini belum menentukan ID-nya atau indeksnya di bentuk normal pertama. Jadi kalau bentuk tidak normal, ini masih banyak data-data yang sama atau duplikasi. Kemudian di bentuk normal pertama sudah hilang data-data yang sama, tapi di sini belum dibuat indeksnya. Nah, baru di bentuk normal kedua, jika tabel berada dalam bentuk normal pertama, semua kolom bukan kunci primer tergantung sepenuhnya terhadap kunci primer. Nah, jadi ini sudah terlihat nih, sudah lebih rapih lagi di bentuk normal kedua, di mana di tabel ini sudah ditentukan yang namanya primary key. Oke, jelas ya. Kalau untuk bentuk tidak normal, ini masih data-datanya masih belum tersaring ya, masih banyak data yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk normal pertama, datanya sudah tidak ada yang sama atau duplikasi, tetapi belum ada yang namanya primary key. Dan bentuk normal kedua ini sudah ditentukan yang namanya primary key. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat contoh apabila kita memiliki tabel yang berisi kolom berikut, di mana order ID dan product ID membentuk kunci primer. Ya, contoh-contoh kemarin kita sudah menentukan bagaimana sih menentukan field yang kita jadikan primary key. Ini contohnya ada order ID, kemudian ada product ID. Ini sama aja kode barang ya, sama kode ID pemesanan. Oke, desain ini melanggar bentuk normal kedua karena nama produk tergantung pada produk ID, tetapi bukan pada ID pesanan. Nah ini ada dua primary key di sini. Ini salah ya ketentuannya. Yang dijadikan primary key kira-kira apa di sini? Apakah order, produk, atau product name? Sukron. Sukron? Bagaimana Sukron? Kira-kira yang dijadikan primary key yang mana nih? Ini Bu, order ID. Order ID ya. Oke, kalau kita nanti ada studi kasus mengenai pembelian atau penjualan, jadi yang kita jadikan primary key itu adalah order ID. Nah, jangan sampai ya nama produk atau product name itu dijadikan primary key. Karena kemungkinan untuk data yang sama untuk product name itu ini sangat besar. Tapi kalau untuk order ID ini tidak akan ada ID yang sama antara order satu dengan order yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah bentuk normal ketiga. Suatu tabel berada dalam bentuk normal ketiga atau 3NF jika tabel berada dalam bentuk normal kedua. Jadi sudah lebih rapih lagi nih di normal ketiga. Bentuk normal ketiga tidak hanya mensyaratkan bahwa setiap kolom non-key tergantung pada seluruh kunci primer, tapi kolom non-kunci tersebut menjadi independen satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah sangat rapi kalau untuk dibentuk 3NF. Nah, contohnya di sini ada product ID sebagai primary key, kemudian di dalamnya ada nama, kemudian ada SRP, kemudian ada diskon. Nah, itu ya bentuk tidak normal sampai 3NF. Oke, contoh pembuatan basis data. Nah, ini ya bentuk-bentuk normalisasinya, kemudian ini contoh
buatan desain basis datanya. Pada proses perancangan database dapat dimulai dari dokumen dasar yang dipakai dalam sistem sesuai dengan lingkup sistem yang akan dibuat rancangan basis datanya. Ini akan saya berikan contoh dokumen mengenai faktur pembelian barang pada PT Revanda Jaya. Oke ya, untuk bisa dilihat di sini contoh faktur pembelian barang. Nah, ini di tahapan pengumpulan informasi. Jadi misalnya kita mau membuat program, ini bisa kita minta nih informasi mengenai faktur pembelian barangnya. Setelah itu kita identifikasi apa saja nih informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah mengidentifikasi, informasinya dikelompokkan ke dalam tabel-tabel yang ada. Setelah dibuat tabel dan kolom, ditentukan primary key dari masing-masing tabel. Setelah ditentukan primary key-nya, kalian buat relasinya antar tabel yang saling berhubungan, apakah one to many to many, atau one to one. Nah, setelah itu dicek lagi apakah relasi yang kalian buat itu sudah memenuhi syarat dari normalisasi atau belum. Oke, itu tahapan-tahapannya ya dalam membuat desain basis data. Oke. Baik, sampai di sini silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut di pembahasan basis data nantinya, desain basis data. Ulma, ada yang mau disampaikan? Huri? Aldi? Happy? Rizal? Kalau sudah jelas semua? Silakan kalau ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan. Cukup ya? Cukup jelas ya? Belum ada pertanyaan ya? Ya Bu, cukup. Oke, cukup. Baik, kita lanjutkan mengenai desain dari database. Tadi sudah ditampilkan ya bentuk atau contohnya. Saya akan share screen kembali. Ini. Oke. Ya. Saya akan tampilkan mengenai faktur pembelian barang. Ini kalian analisa ya. Jadi kalau nanti kalian mau membuat desain database di tahapan pengumpulan informasi, ini adalah salah satu hasil dari pengumpulan informasi yang bisa didapatkan. Jadi kita bisa melihat salah satu bentuk faktur pembelian barangnya. Nah, dari faktur pembelian barang ini kita bisa lihat apa sih informasi-informasi atau file-file yang terlibat, kemudian tabel-tabel apa saja yang terlibat di dalam sebuah basis data. Nah, kalau kita lihat secara rinci ya, di sini ada informasi mengenai kode supplier, kemudian ada nama supplier, kemudian ada tanggalnya ya, tanggal pembelian barangnya, kemudian ada nomor, di situ ada kode barang, kemudian ada nama barang, kemudian lagi ada quantity, harga, jumlah, kemudian ada total faktur ya. Di sini ada informasi lagi mengenai jatuh tempo faktur. Ini yang bisa kalian lihat, kalian analisa, kalian kumpulkan, identifikasi file-file apa saja yang nantinya bisa kita gunakan dalam merancang sebuah basis data. Nah, kita akan mulai di tahapan pertama ya. Setelah kita identifikasi, kita analisa dari faktur pembelian barang tersebut. Nah, bentuk anormalisasinya. Di tahapan pertama, kita identifikasi semua file yang terlibat di situ. Mulai dari nomor faktur, kemudian ada kode supplier di sini. Kemudian ada nama supplier, kode barang, kemudian nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, jumlah, dan total. Ini melakukan normalisasi data dengan membentuk contoh data, membentuk anormalisasi. Nah, setelah itu, setelah kita membuat bentuk anormalisasinya, yang berikutnya adalah membentuk normal pertama atau 1NF. Di tahapan 1NF, ini bentuklah menjadi bentuk normal pertama dengan memisah-misahkan data pada atribut yang tepat. Juga untuk seluruh record atau baris harus lengkap adanya. Kemarin kita sudah membahas mengenai entitas dan atribut ya. Masih ingat ya?
pembahasan mengenai entitas dan atribut. Nah, kemudian bentuk Masih relasi, masih ingat Sukron? Ya, terima kasih. Bentuk relasi adalah flat file dengan dengan normal pertama kita dapat membuat satu tabel yang terdiri dari 11 atribut. Nah, ini kita berbicara tentang atribut, ada nomor faktur, kode supplier, kemudian ada nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, quantity, harga, dan jumlah dan total. Kemudian di bentuk normal pertama masih 1NF, masih terjadi banyak kelemahan, terutama pada proses anomali insert, update, dan delete. Nah, di tahapan insert atau penyisipan, kita tidak dapat memasukkan kode dan nama supplier saja tanpa adanya transaksi pembelian. Sehingga supplier baru bisa dimasukkan kalau ada transaksi pembelian. Nah, anomali itu keanehan-keanehan ya. Oke, yang berikutnya adalah penghapusan atau delete. Bila satu record atau baris di atas dihapus, misalnya nomor faktur 779, kita lihat. Ya, misalnya kita menghapus nomor faktur 779, maka berakibat pada penghapusan data supplier S02 Hitachi. Ya, ketika kita menghapus nomor faktur 779, maka kode supplier S02 Hitachi ini juga akan terhapus. Padahal data tersebut masih diperlukan. Nah, ini di anomali pada penghapusan atau delete. Dan anomali yang ketiga adalah updating atau pengubahan, di mana kode dan nama supplier terlihat ditulis berkali-kali. Kita lihat kode dan nama supplier. Kode dan nama supplier ditulis berkali-kali. Di sini ya, ada kode supplier G01. Nah, di updating, di sini bila nama supplier berubah, maka di setiap baris yang ada harus dirubah. Bila tidak, menjadi tidak konsisten. Atribut jumlah seharusnya tidak perlu karena setiap harga dikali kuantitas akan menghasilkan jumlah, sehingga hasilnya akan menjadi lebih konsisten. Nah, di bentuk normal pertama ini masih terjadi banyak kesalahan atau anomali. Nah, ini contohnya untuk 1NF. Ya, setelah kita buat, bisa dilihat perbandingannya ya, antara bentuk anormal dengan 1NF hasilnya. Hasilnya lebih rapi lagi ya untuk 1NF. Berikutnya, setelah kita buat 1NF, kita buat lagi bentuk normal kedua atau 2NF. Dengan melakukan dekomposisi relasi di atas menjadi beberapa relasi dan mencari kunci primer dari tiap-tiap relasi tersebut. Dan atribut kunci haruslah unik. Nah, di tahapan 2NF ini, kita menentukan yang namanya primary key. Kalau kita melihat permasalahan faktur di atas, maka dapat diambil beberapa kunci kandidat ya, yang nantinya akan dijadikan primary key. Itu contohnya ada nomor faktur, kode supplier, dan kode barang. Nah, kalian harus juga paham, bisa mengidentifikasi mana file-file yang akan dijadikan kunci utama atau primary key. Oke, kunci kandidat tersebut nantinya bisa menjadi kunci primer pada relasi hasil dekomposisi. Jadi di tahapan bentuk normal kedua atau 2NF ini, kita menentukan yang namanya primary key. Nah, kalau sudah kita tentukan primary key-nya, nah ini relasinya. Ada kode supplier primary key untuk tabel supplier, kemudian di barang ada kode barang, kemudian di relasi faktur, ya, nomor faktur sebagai primary key, kode barang sebagai secondary key, ini diambil dari barang, kemudian kode supplier secondary key diambil dari relasi supplier. Nah, ini yang terbentuk ya. Jadi dari tampilan tadi faktur pembelian, setelah kita identifikasi informasi-informasinya, setelah kita masukkan ke dalam tabel-tabel atau kolom, kemudian kita tentukan primary key-nya. Hasilnya seperti ini. Oke, pada bentuk normal kedua masih terjadi permasalahan, yaitu relasi pada faktur. Kita lihat apa yang jadi di 2NF. Atribut kuantitas pada relasi faktur tidak tergantung pada kunci utama. Atribut tersebut bergantung fungsi pada kode barang plus nomor faktur.
Hal ini dinamakan ketergantungan transitif dan haruslah dipilah menjadi dua relasi. Nah, kemudian yang berikutnya masih terdapat pengulangan, yaitu setiap kali satu faktur yang terdiri dari 5 macam barang, maka 5 kali juga dituliskan nomor faktur, tanggal, dan jatuh tempo. Hal ini harus dipisahkan bila terjadi penggandaan tulisan berulang-ulang. Nah, di sini masih ada kekurangan-kekurangannya ya, sehingga dibuat di 2NF-nya. Nah, yang berikutnya, karena belum normal nih, belum normalisasi, masih bentuk anormal, selanjutnya adalah kita membuat bentuk normal ketiga atau 3NF. Bentuk normal ketiga mempunyai syarat. Setiap relasi tidak mempunyai atribut yang bergantung transitif. Harus bergantung penuh pada kunci utama dan harus memenuhi bentuk normal kedua. Nah, untuk memenuhi bentuk normal ketiga, maka pada relasi faktor harus didekomposisi atau dipecah lagi menjadi dua relasi, yaitu relasi faktor dan relasi transaksi barang. Sehingga hasilnya adalah sebagai berikut ini. Nah, jadi tadi yang faktornya hanya satu, itu dipecah menjadi dua. Menjadi dua, yaitu ada relasi faktur dan ada relasi transaksi barang. Nah, ini salah satu contoh di mana ketika ada relasi antar tabel yang many to many, sehingga dia harus membentuk tabel baru. Ini contohnya ya, yaitu relasi transaksi barang. Muncul nih di 3NF, di tahapan 3NF, yang tadinya belum ada ya, belum ada relasi transaksi barang, di sini sudah muncul. Ini sudah cukup terlihat jelas nih bentuk database-nya. Ada supplier, di dalam supplier ada file kode supplier dan nama supplier, kemudian di barang ada kode barang, nama barang, dan harga, kemudian di relasi faktur ada nomor faktur, tanggal, kemudian jatuh tempo dan kode supplier, kemudian di transaksi barang ada nama faktur, kode barang, dan quantity. Nah, tujuan kita membuat relasi transaksi barang di sini adalah biasanya kan kita kalau membeli barang itu satu faktur bisa banyak barang. Nah, sini kita perlu membuat yang namanya relasi transaksi barang untuk menampung sementara sebelum disimpan secara tetap di relasi faktur. Contohnya nih, misalnya si Happy belanja di Alfamart atau di supermarket. Nah, itu dalam satu transaksi kan bisa lebih dari satu barang ya, tidak hanya satu barang ya. Jadi tidak mungkin satu transaksi, satu barang. Kemudian 5 barang dibuat 5 transaksi, nah itu tidak mungkin. Nah, untuk mencegah terjadinya seperti itu, kita membuat relasi baru, yaitu transaksi barang, untuk menampung sementara informasi-informasi sebelum ditetapkan di relasi faktor. Nah, ini ya, untuk bentuk normal ketiga atau 3NF. Nah, yang berikutnya ada kamus data dari masing-masing relasi tersebut di atas adalah sebagai berikut. Jadi untuk kamus data itu mengidentifikasi mana nih tabel-tabelnya dan mana filenya. Oke, untuk tampilan ini, siapa yang bisa menjelaskan mana entitas dan mana yang atribut? Ada berapa entitas di sini? Silakan yang mau berkomentar menjawab. Ada berapa entitas? Ya, Bu. Seplon? Entitasnya ada berapa? Siapa yang mau menjawab? 4. Apa saja? Supplier, Ada supplier, barang, kemudian barang. Benar. Berikutnya? dan transaksi barang. Faktur dan transaksi barang. Barang. Oke, Uri. Di dalam entitas barang ada berapa atribut, Uri? Ada 3. Ada 3 apa saja? Kode barang, nama barang, dan harga. Harga, oke. Kemudian di sini ada siapa lagi nih? Ada Ulma. Ulma untuk relasi. Entitas faktur ada berapa atribut? Ada 4, Bu. Ada 4 apa saja? Nomor faktur, kode supplier, tanggal, sama jatuh tempo. Jatuh tempo, oke, benar sekali ya. Kemudian di faktur yang menjadi primary key apa? Nomor faktur, Nomor faktur. Kode supplier sebagai apa? second primary key. Jangan second primary key ya. Secondary key. Salah satu. Oh iya, Bu. Ya, secondary key atau kunci Secondary key. kamu. Ya.
Ya, Bu. Kunci Oke, tabel. oke, ya sudah jelas berarti ya untuk entitas dan atribut. Nah, ini adalah kamus data dari masing-masing relasi. Nah, kalau kita membuat rancangan entity relationship diagram, ini bisa kalian lihat di sini ya. Entitasnya sudah sangat jelas, tadi disebutkan ada 4, ada supplier, kemudian ada faktur, kemudian ada barang, dan yang terakhir ada transaksi barang. Dan di masing-masing entitas ini terdiri dari beberapa atribut. Ini kalau digambarkan dengan simbol atribut, sepertinya tidak cukup ya, jadi dibuat seperti ini. Oke, yang bisa menjelaskan relasi antara supplier dengan faktur? Silakan. Rizal. Ada Rizal di situ. Bisa menjelaskan Rizal? Ada, Bu. Ya, relasi antara supplier dan faktur Rizal. Ini sudah jelas kan ya? Supplier dengan faktur, Bu. Iya, supplier dan faktur relasinya bagaimana? Relasinya dengan kode supplier. Ya, Rizal bisa melihat di sini ya, ada entitas di sini simbol entitas, kemudian ini ada relasi ya kan? Kemudian ada entitas lagi. Ya. Relasi antara supplier dan faktur, di mana supplier ini memiliki apa? Satu supplier memiliki banyak faktur. Nah, kalau N ini banyak ya, satu berarti satu. Satu supplier memiliki banyak faktur. Untuk entitas faktur, relasinya dengan transaksi barang seperti apa? Gimana pembacaan RD-nya? Antara Banyak faktur, banyak Satu faktur. faktur memiliki banyak transaksi barang. Oke, Iya, satu faktur terdiri dari Terdiri banyak dari transaksi barang. Ini kan sudah jelas ya relasinya ya. Relasi Iya, di Bu. sini memiliki, relasi di sini terdiri dari. Diri. Nah, kemudian relasi antara transaksi barang dengan barang apa? banyak transaksi barang digunakan oleh satu barang. Balik nggak? Banyak transaksi barang digunakan oleh satu barang. Atau lebih tepatnya, satu barang digunakan oleh banyak transaksi barang. Misalnya buku. Buku kan tidak hanya digunakan oleh satu transaksi saja ya, tetapi buku Ya. bisa digunakan oleh banyak transaksi. Nah, tuh ya. Jelas ya. Nanti ketika membuat IRD digambarkan dulu entitasnya apa saja, di dalam entitas itu terdiri dari atribut apa saja, kemudian buat relasinya. Sebuah relasi seperti ini. Ini sudah sangat jelas ya relasinya ya, antara supplier dengan faktur, kemudian faktur dengan transaksi barang, dan antara barang dengan transaksi barang. Nah, ini juga sudah dijelaskan untuk bintang 1 ini menunjukkan primary key. Kemudian untuk bintang 2 ini menunjukkan secondary key atau kunci kamu. Nah, untuk nomor faktur, kemudian kode barang ya. Kode barang, di sini ada kode supplier, ada nomor faktur, ada kode supplier. Oke. Ya, ini adalah diagram atau entity relationship diagram atau sering disebut ERD. Ini penjelasannya, pengertian hubungan atau relation antar pada gambar ERD pada gambar di atas adalah sebagai berikut. Ini penjelasan ini. Supplier ke faktur relasinya adalah one to many, artinya satu supplier mempunyai banyak faktur. Kemudian faktur transaksi barang relasinya adalah one to many. Artinya satu faktur mempunyai beberapa transaksi barang. Ya kan? Di dalam satu faktur pasti bisa lebih dari beberapa barang. Tidak hanya satu barang saja. Kemudian barang ke transaksi barang relasinya adalah one to many. Satu barang bisa terjadi beberapa kali di transaksi pembelian barang. Ini adalah penjelasan dari IRD. Nah, implementasinya ke dalam ke dalam DBMS atau Database Management System ini bisa dibuat seperti ini. Kalian bisa menggunakan Microsoft Access, kemudian bisa menggunakan SQL Server, bisa juga menggunakan DBMS Oracle. Nah, ini relasinya terlihat ya, one to many, dan one to many. Ini kalau kita menggunakan DBMS Microsoft Access, tampilannya seperti ini. Kalau kita menggunakan SQL Server 2000, tampilannya akan seperti ini.
masing-masing primary key akan berelasi. Nah, ini tujuan kita membuat primary key di masing-masing tabel untuk memudahkan relasi antar tabel. Oke, sampai di sini. Ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Bu, Tidak. saya mau tanya. Sekron, silakan Sekron. Aku, Bu, soalan tadi yang primary dan secondary itu saya masih kurang paham. Oke, Kalau primary secondary key. kan itu primary key itu tidak boleh sama, maksudnya kayak Harus bersifat apa ya? unik. Ya. Terus secondary key itu kunci, makanya kunci. Oke. Saya belum paham. Oke, bagus pertanyaan dari Sekron ya. Apa sih perbedaan antara primary key dengan secondary key? Nah, untuk primary key dan secondary key-nya. Untuk primary key, nah itu salah satunya harus bersifat unik. Tidak boleh ada yang sama. Nah, kita lihat lagi tadi di pembelian. Kita akan lihat ya. Oke, nah di sini. Oke, lihat ya, Sekron ya. Kita akan jelaskan apa sih bedanya primary key dengan secondary key. Untuk kunci utama atau primary key, kita bisa lihat di relasi supplier yang menjadi kunci utama adalah kode supplier. Yang menjadi kunci utama atau primary key di relasi barang adalah kode barang. Nah, untuk primary key ini jelas ya. Kita harus memilih field yang memang bersifat unik. Field yang memang datanya tidak mungkin sama antara data satu dengan data yang lainnya. Itu salah satu syarat kita menentukan primary key. Nah, kapan sih kita menggunakan yang namanya secondary key? Nah, kita lihat di sini, Supron. Di relasi faktur ada yang namanya nomor faktur, kemudian ada yang namanya tanggal, kemudian jatuh tempo, dan kode supplier. Kalau menurut Supron, yang menjadi primary key di relasi faktur apa Supron? Nomor faktur, Nomor faktur. Ingat, supplier. ingat. Dalam satu tabel, dalam satu relasi, yang menjadi primary key hanya satu Supron. Primary key hanya satu, tetapi secondary key boleh lebih dari satu. Jelas? Jelas? Oke. Jadi yang dijadikan primary key di relasi faktur hanya nomor faktur saja. Bu, kok di situ ada kode supplier? Nah, kode supplier di relasi faktur ini menjadi secondary key, Supron. Nah, ini muncul secondary key di sini. Diambil dari relasi supplier. Kenapa harus ada kode supplier di sini, Bu? Ini untuk memudahkan atau merelasikan antar tabel. Jadi ketika nanti kita memasukkan data supplier di relasi faktur, kita hanya menginputkan kodenya saja tanpa harus menginputkan ulang. Jadi kita masukkan kode S02, maka dia akan muncul nama suppliernya Hitachi. Secara otomatis, bukan secara manual. Nah, itu gunanya ketika kita di sini di relasi faktur, kode supplier dijadikan sebagai secondary key. Padahal kalau di relasi supplier, dia sebagai primary key. Tapi ketika dia masuk di relasi faktur, dia menjadi kunci tamu. Namanya kunci tamu ya. Ingat, dalam satu tabel, primary key hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu. Tapi kalau untuk secondary key atau foreign key, itu boleh lebih dari satu. Jadi nanti bisa di relasi faktur bisa kita menambahkan kode supplier sebagai foreign key, bisa menambahkan kode barang sebagai foreign key. Itu Supron bedanya antara primary dengan secondary key. Jelas ya? Insya jelas, Bu. Jelas. Nah, primary key hanya satu dalam masing-masing tabel. Tapi kalau secondary key bisa lebih dari satu. Gimana, Pepi? Berarti primary key ya, Bu? Gimana, Pepi? Ulangi. Suaranya terputus. Jadi primary key dalam satu tabel ketika dia masuk ke tabel lain itu bakal otomatis jadi secondary key. Benar sekali, Pepi.
Jadi ketika dia masuk ke tabel baru atau ke tabel lain yang tadinya primary key itu akan menjadi secondary key atau kunci kamu. Kenapa kita harus menambahkan primary key yang ada di tabel sebelumnya menjadi kunci kamu? Yaitu untuk memudahkan yang namanya relasi antar tabel. Ketika kita memanggil kode NPM misalnya nih, di pengolahan data nilai, kita hanya memasukkan NPM-nya saja, otomatis akan muncul nama PEPI, kemudian kelasnya di mana, kemudian program studinya apa, itu muncul secara otomatis. Kok bisa muncul secara otomatis, Bu? Nah, itu sudah pernah diinputkan di tabel mahasiswa sebelumnya, di mana NPM sebagai primary key. Jadi kita hanya memanggil saja. Jelas ya? Oke ya, setelan ya. Teman-teman yang lain jelas ya? Ibu. Oke. Oke, kalau sudah jelas, ada pertanyaan lagi? Silakan, Muri. Muri ada yang mau disampaikan? Aldi, kenapa Untuk jelas? posisi Gimana, Uri? Diwana, ada yang mau disampaikan? untuk posisi Suaranya gimana terputus, aja? Uri. Suaranya terputus, putus-putus. Silakan diulangi yang mau bertanya. Itu yang tanya Pepi, Bu. Oh, Pepi. Oh, mohon maaf, Pepi, kok saya fokusnya di Uri. Silakan, Pepi, gimana? Berarti untuk posisi secondary key itu nggak harus di belakangan ya, Bu? Bisa di samping primary key. Dibuat setelah primary key juga bisa, Pepi. Yang penting ada di tabel tersebut. Jadi kalau untuk masalah urutan tidak ada ketentuan apakah harus di awal, apakah harus di akhir, atau setelah primary key, tidak. Tapi biasanya secondary key itu terletak di bawah atau setelah primary key. Seperti itu. Kalau primary key di depan itu ya. Kalau primary key di awal biasanya, dibuat di awal. Dan ketika kita membuat TRD, dia diberi tanda bintang 1 ya untuk primary key. Tapi kalau untuk secondary key atau foreign key itu dibuat tanda bintang 2. Itu menunjukkan kalau file tersebut sebagai foreign key atau secondary key. Itu penulisannya seperti itu. Nanti kalau dibuat atau ketika implementasi ke dalam DBMS, itu bukan bintang lagi tandanya, tetapi ada gambar kunci. Ya, seperti yang tadi ada di slide. Nah, ketika kita membuat, nah ini, kalau di SQL Server, primary key-nya ditunjukkan dengan gambar kunci. Lihat atribut yang lain. Yang bukan primary key tidak ada gambar kuncinya kan di sini. Nah, nomor faktur ada gambar kunci, ini menunjukkan bahwa field nomor faktur itu sebagai primary key. Nah ini ya, ada 2 kunci, tapi yang menjadi primary key adalah nomor faktur, kode barangnya sebagai secondary key. Jelas ya? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Ulma, Pepi, Yohana, Rizal, Sekon, Aldi. Kalau memang sudah jelas, saya di sini untuk melihat pemahaman sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita tadi yang kita bahas. Saya di sini ada tugas. Nah, di sini tugasnya mencari dokumen dasar seperti dalam contoh faktor di atas. Jadi kalian silahkan cari print out ya, print out dokumen dasar. Jadi dokumen yang masih mentah, contoh seperti tadi faktor pembelian, kemudian lakukan langkah-langkah normalisasi data sampai